Selamat datang di podcast Semasa seputar agama Indonesia. Di podcast ini kita akan bahas topik-topik yang lagi hangat di Indonesia, terutama tentang agama. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang lagi booming banget, yaitu tentang perkawinan campuran. Dan di sini kita udah ada dua tamu istimewa dari SMA Kolese Loyola, yaitu ada Kak Joseph dan Kak Dev. Say hi dulu dong kamera. Halo guys, halo. Terima kasih kita sudah diterima di sini ya. Kok maaf kalau misalnya ada perkataan saya yang salah atau mungkin saya kurang fact check ya. Kita belum mulai nih Kak. Saya ngomongin maaf dulu ya sebenarnya. Kita mulai dulu dengan pembahasan yang umum banget, yang secara garis besar tentang apa sih perkawinan itu menurut Kak Dev dan Kak Joseph. Iya, menurut saya itu perkawinan secara umum itu ya ikatan hukum di antara dua orang yang berjanji untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Tujuannya itu adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Tapi dalam Katolik, perkawinan ini tuh nggak cuma kesepakatan biasa ya. Ini adalah sakramen. Sakramen yang melibatkan Tuhan di dalam hubungan suami dan istri. Jadi ada makna rohani yang sangat mendalam. Kalau saya ambil sebuah analogi, kalau pernikahan secara hukum itu adalah suatu ikatan yang mengikat tubuh kita secara fisik. Kalau misalnya dalam Katolik, perkawinan itu mengikat juga dalam jiwa kita, dalam roh kita. Jadi memang pemutusan dari ikatan ini tuh sangatlah sulit. Semuanya biasa-biasa. Jadi perkawinan dalam Katolik itu sangat sakral ya Kak, nggak boleh diputus. Langsung sepihak dari manusia tuh nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Oke, kalau dari Kak Dev? Iya, kalau memang secara umum itu seperti itu ya. Di agama-agama lain juga kurang lebih sama, terutama di Kristen juga. Ini juga melibatkan Tuhan dalam keterkaitan antara wanita dan pria gitu. Jadi tentunya bukan hanya sekedar status atau kontrak gitu, tapi juga komitmen yang dimana melibatkan Tuhan di dalamnya. Oke, berarti benar-benar berarti banget ya perkawinan ini buat agama Kristen dan Katolik. Jadi ada aspek spiritual yang membuat perkawinan ini bukan sekedar cuma status sosial gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang perkawinan beda gereja, apa sih tantangan yang bakal dihadapin sama kedua belah pihak? Misalnya, kalau misalnya seorang Katolik menikah dengan seorang Kristen Protestan nih, apa sih masalah yang bakal dihadapin sama mereka? Atau ini boleh nggak sih mereka menikah? Ya, apakah boleh atau enggak ya? Pasti boleh lah. Ya ada yang benar-benar melarangnya. Tapi ya pasti ada syaratnya. Gereja Katolik itu memperbolehkan perkawinan beda agama atau beda gereja kalau ada persetujuan dari kedua belah pihak dan juga dari kedua belah gereja juga, dan juga harus ada izin khusus dari pihak gereja masing-masing. Selain itu, yang sering jadi tantangan itu nanti ya mereka beribadah gimana. Kalau misalnya salah satu Katolik, salah satu yang lain itu Protestan seperti yang diomongkan tadi Cecil tadi, nanti anak-anaknya tuh dibesarkan di gereja yang mana? Apakah anaknya itu mengikuti agamanya siapa? Apakah mengikuti agamanya bapaknya, ibunya kah? Atau mungkin kayak prioritas agama satu itu apa lebih penting dari satu lagi? Atau nanti pas hari religius itu nanti itu yang ngikuti gereja yang mana? Apakah ngikutin ibunya, ngikutin bapaknya, apa ngikutin Katolik atau Kristen Protestan? Lah itu ya menurut diskresi dari pasangannya sendiri. Iya, berarti tantangan terbesarnya itu anaknya bakal ikut kemana ya, ke bapaknya atau ke ibunya gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Kak Dev? Aku juga pernah baca kalau masalah itu ya memang seperti itu, tapi bukan cuman mengenai ibadah ikut apa ibunya atau bapaknya, tapi juga soal nilai-nilai yang akan diberikan atau mereka ajarkan ke anak-anak mereka nanti. Karena nilai-nilai agama Kristen dan Katolik itu tentunya beda. Ya, kalau beda ya. Kristen itu kayak lebih fleksibel gitu. Kayak ya, benar-benar. Kalau dalam musik misalnya itu kayak ada drum juga, bisa juga musik keroncong juga bisa masuk ke misahnya itu dalam misah gitu, jadi mereka bisa masukkan musik-musik seperti itu. Kan di Katolik tidak bisa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih
Jadi sebenarnya asalkan orang tua atau ya para wali dari anak-anak itu bisa sepakat, mungkin bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, tanpa ada konflik. Iya betul. Ya. Kalau di Katolik itu kayak lebih terstruktur gitu ya. Iya. Kayak ada sakramennya itu yang banyak banget sakramen. Kalau kita ada di Katolik itu ada komuni pertama, krisma, Betul. semua Katolik itu harus memiliki itu gitu ya. Kalau di Kristen kan bisa lebih fleksibel. Iya, jauh lebih fleksibel. Iya benar banget. Terus kita bahas topik yang mungkin lebih sering muncul di masyarakat, yaitu tentang perkawinan beda agama. Nah ini tuh menjadi topik yang sudah hangat untuk diperbincangkan di masyarakat sekarang. Kalau misalnya seperti Katolik dan Islam, nah itu kan sulit banget. Gimana menurut kalian? Katolik sama Islam. Iya, Katolik dan Islam ya, sangat sensitif ya ini ya. Memang topik sangat panas. Sulit ya Katolik dan Ya, Islam di itu. Indonesia topik sangat panas sekali. Ya memang soal keyakinan dan kebiasaan lah. Kalau misalnya satu Katolik atau Islam, akan ada pertanyaan tentang kayak ya ibadah bersama kan. Ya ibadahnya Katolik sama Islam kan memang berbeda kan. Satu ya ke saya Ekaristi, satu lagi ya Soal lima sholat. waktu ya harus. Ya, lalu ada juga atau kan Islam ya itu kan makanan halal ya itu. Ya, Islamnya Kan. boleh makan babi, nanti Katoliknya nggak boleh masak babi. Ya gitu. Atau kayak tuh saya kan sendiri kan suka sekali babi ya gitu. Atau Nanti kalau punya istri Islam repot lah. ya bisa makan satu babi ya. ya repot sekali ya tuh. Kalau kalau dari Kak Dev gimana? Kalau dari saya sih dari cara nikah itu tentunya sebenarnya sih dilarang ya kalau di agama-agama gitu. Oh nggak boleh. Iya. Tapi kalau di Katolik sih ada izinnya itu. Ada izin untuk dispensasi pernikahan beda agama ini. Kalau di Katolik boleh. Ya boleh asal ada izinnya. Oh, boleh tapi berizin, ada Berizin, syaratnya gitu ya. iya. Beda dengan agama-agama lain itu sebenarnya tidak ada izin khusus gitu. Cuman dari tergantung dengan pandangan dari pemuka agamanya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya pemuka agamanya kayaknya boleh gitu, maka boleh. Kurang lebih seperti itu. Dia juga nurut dari pemuka agamanya gitu Iya. ya. Terus kalau menurut kalian tadi udah dibahas sedikit sama Kak Joseph tentang cara berdoa. Gimana nih menurut kalian? Ya pasti ya udah kayak sikap toleransi antara kedua belah pihak. Ya, berarti Kan harus- pasti kalau ya misalnya yang Katolik kalau misalnya mau Ekaristi gitu ya jangan ya nggak diganggu. Kalau misalnya ya juga seperti kalau misalnya yang Islam ya kalau sholat ya dia jangan ya bisik-bisik lah. Yang penting kan sikap menghormati saling toleransi. ya toleransi dan saling menghormati satu sama lain gitu. Tapi sedih juga ya masa ke gereja kita sendirian, nggak bawa istri, nggak bawa suami. Ya namanya kan itu kan suatu kesepakatan antara istri dan suami gitu. Dan pasti harus ya dibicarakan pas awal kayak gitu ya. Nah, kalau beda agama gini ingin tetap menjalankan kepercayaannya masing-masing di rumah gitu gimana menurut kalian? Ya kalau menurut kami itu menurut saya menurut saya itu ya memang harus dibicarakan di awal. Jadi di rumah itu harus ditentukan waktu khusus juga dan tempat khusus juga untuk ibadah masing-masing. Jadi harus dibicarain dulu nanti yang Katolik ibadah di mana, yang Islam ibadah di mana. Siapin tempatnya masing-masing gitu Ya bisa seperti itu atau ya memang bisa kayak toleransi. Tidak mengganggu satu sama lain. Ya pada akhirnya semua kan ya sikap menghormatinya itu tadi. Ya, Ya, toleransi. kalau nggak ada ya kan memang ya. Aja. Goyang lagi. Banyak banget tantangan yang harus dihadapi sama mereka yang menjalani perkawinan beda agama ini ya. Apalagi salah satunya yang paling sering dialami sama mereka itu yaitu restu dari orang tua nih. Ini juga menjadi salah satu faktor penting juga kan? Gimana menurut kalian? Ya pastilah pasti Keluarga ini faktor berpengaruh ya. ya, berpengaruh sekali. Apalagi kan itu keluarga kan memang apalagi orang tua memang sifat memang ya
orang yang pertama kali kita lihat, orang kita yang ngajak kita paling pertama gitu. Jadi kayak mau milih apa, mau menyepakati apa, mau memutuskan apa, itu memang butuh, ya memang sangat tergantung sama orang tua gitu. Dan bahkan juga ada kayak yang ya maaf yang masih sangat reliant terhadap kayak ya pemilihan orang tua gitu. Emang ada keluarga yang nggak setuju karena ya nilai agama satu sama lain tuh memang beda ya. Beda Banget. Apalagi Katolik sama Islam itu udah beda banget ya. Iya, itu kan ya tadi babinya tadi. Ya memang beda banget gitu. Terus juga apalagi kita kan di Indonesia itu masih banyak keluarga-keluarga yang sangat care dengan anaknya gitu kan. Orang tua itu sangat ikut campur di dalam urusan anak. Apalagi strict parents gitu ya kan. Iya, gitu ya. Semua masa beda dengan orang-orang di Jepang atau di Amerika gitu, luar negeri lah. Mereka kayak sudah melepas anaknya kalau sudah dewasa gitu. Iya, kan ini kan ya Indonesia ya. Indonesia kan terus budayanya kan ya nggak cuma ditinggalkan orang anaknya, kan anaknya masih kayak bukan salah satu bagian yang memang sangat tidak terlepaskan dari orang tua. Gitu. Banyak gitu ya cerita di X yang orang tuanya suka ikut campur sama pernikahan anaknya. Apalagi yang pasangannya masih kekurangan dalam ekonomi, jadi mereka harus nunut sama orang tuanya gitu lah. Ya, itu sulit juga ya. Ya banyak sekali. Jadi penting tentunya biar depan lebih tenang ya. Depan rumah tangga lebih tenang. Iya. Tapi kalau misalnya ya keluarga mendukung sih ya sebenarnya sih ya kayak nggak masalah sih sebenarnya kan. Kalau keluarga mendukung ya semua konflik, semua permasalahan atau semua perbedaan ya pasti bisa dipercakapkan, bisa toleransikan atau misalnya kayak ada kayak kesepakatan kayak misalnya ini gimana pasti bisa dibicarakan gitu. Kalau misalnya kedua belah pihak itu sepakat dan setuju gitu. Tapi kalau misalnya keluarga yang menolak ya ini bisa konflik bertahun-tahun gitu. ini konflik kayak susah sekali diselesaikan gitu. Ada neneknya pengen ini ikut agama kita aja, nggak boleh ini ikut sana aja. Susah ya. Itu susah sekali gitu. Apalagi ada nenek yang pengennya ini harus sekolah Katolik, nggak usah mahal gitu ya. Ya itu memang budayanya setiap orang gitu pasti ada. Apalagi nanti ada menyangkut tradisi keluarga juga ya. Ya itu sudah double ya kak. Itu sudah double, triple pangkat. Bener. Apalagi kalau misalnya di Katolik anaknya pengen jadi romo, wah gila ini. Gimana nih menurut kakak? Ya sebenarnya ya guys mendukung ya tergantung orang tuanya ya Pak. Kalau misalnya orang tuanya mendukung ya mendukung gitu ya. Tapi kalau misalnya ibunya kan Islam, bapaknya tuh Katolik, tapi anaknya tuh pengen jadi romo gitu, ibunya nggak boleh, tapi anaknya pengen jadi romo, gimana ya kan? Ya itu kan balik ke komitmen awal ya. Dulu komitmennya gimana gitu. Apakah anaknya itu komitmennya pengen diarahkan kemana gitu atau dibebaskan gitu. Benar ya, komitmen orang tua ya. Ini mau anaknya nanti free mau gimana agamanya apa terserah, itu gimana tetap menjadi komitmen orang tua juga. Nanti anak dibesarkan seperti apa. Tapi seharusnya seharusnya dibiarkan sih ya. Kalau orang tuanya memang benar gitu ya harusnya anaknya bebas gitu. Iya, bebas mau milih agama apa. Tapi ya sebenarnya kan kalau misalnya di situasi tadi kan ibunya Islam, anaknya mau jadi romo, ibunya nggak mau. Tapi itu kan sebenarnya kan ya permasalahan anak sama ibu ya. Apakah panggilan Tuhan loh? Ya gitu. Apakah kalau misalnya anaknya benar-benar mau jadi romo, itu memang bukan tugas ya. Itu kayak ya kalau misalnya benar niatan gitu, itu kan mereka dia pasti akan mencoba untuk ya meyakinkan ibunya gitu, Pak. Ini tuh sendiri tuh panggil Tuhan, itu bagus gitu, Bu. Kita gitu gimana gitu kan. Emang permasalahannya anaknya sama orang tuanya yang Islam itu sendiri gitu kan. Kalau panggilan Tuhan tuh harus dipenuhi. Iya, panggilan Tuhan itu gimana gitu ya. Ibunya harus rela untuk melepas gitu ya. Ya atau omongan anaknya bagaimana yang manis-manis gitu sebenarnya bisa.
Oke, pembahasan kita hari ini benar-benar luar biasa banget ya teman-teman. Tapi sebelum kita akhiri podcast hari ini, ada gak pesan dari Kak Joseph atau Kak Dev yang mungkin bisa membuat teman-teman pendengar yang sedang mempertimbangkan pengen nikah sama pacarnya yang beda agama atau enggak nih, ada gak pesan-pesan dari teman-teman SMA Kolese Loyola? Ya, kalau dari saya sih ya pasti. Ya, yang penting itu ada persiapan mental dan persiapan spiritual. Mentalnya dari kayak kalau ada konflik nanti bagaimana supaya ya bisa damai. Dari spiritual kalau saya dari kayak ya keyakinan agamanya gitu. Jadi kalau emang ini hadir viewer yang mau memang kawinan campur, pertama-tama sebelum menikah dibicarakan dulu. Ya, bicarakan dulu sama pasangan Anda sendiri kalian, dan pastikan kalian tuh punya pemahaman yang sama tentang keyakinan masing-masing supaya pas ya konflik itu kayak sebelum nikah gitu loh. Kalau konfliknya setelah nikah kan emang itu sudah masalah banyak lagi ya, apalagi gitu. Udah dinikahkan, udah terikat gitu ya. Jadi nggak bisa langsung ngomong cerai atau putus-putus lagi. Iya, kayak gitu. Kan. Kalau itu kan memang ya nih sudah konflik besar gitu supaya gitulah kan keyakinan supaya pemahaman itu supaya menghindari ada konflik yang besar gitu. Masa konflik gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam hubungan ini ya. Ya, penting sekali. Setuju banget sih, dan juga jangan lupa toleransi tetap ada di dalam keluarga ketika menikah gitu. Iya. Menghormati pasangan, terus menghargai. Ya toleransi ini benar-benar penting banget dalam adanya hubungan campuran ini ya Kak. Kalau nggak ada toleransi wah kacau sih. Ya sebenarnya sih ya kok nikah apapun kalau misalnya gak ada toleransi kan ya Bu. itu nikah apa itu ya? Tapi tingkat toleransinya tingkatnya lebih tinggi lagi. Ya memang itu membutuhkan toleransi yang lebih tinggi lagi, kesabaran lebih tinggi lagi. Oke, benar banget. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Tapi mengingat waktunya udah lama banget kita ngobrol, kita akhiri ya teman-teman. Terima kasih buat wawasan dan pengetahuan yang banyak dari teman-teman yang sangat berguna buat teman-teman nanti di rumah. Dan kita tutup, kita akhiri. Sampai jumpa di podcast masa berikutnya. Bye-bye. Terima kasih guys.